شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kembali untuk kita bisa hadir di majelis ilmu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada sekelompok kaum, sekelompok orang yang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yatluna kitaballah, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, illa, maka pasti Allah akan janjikan ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan segala macam rahmat. Dan ternyata memang kita ini yang dibutuhkan dalam hidup adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah memiliki Rahman, Allah juga memiliki sifat Rahim. Dimana kalau Allah kemudian bersifat Rahman, kasih sayangnya Allah itu gak pernah pilih kasih, tidak pernah terbatas. Bahkan Rahmannya Allah itu manifestasinya adalah bagian orang kafir yang mereka bermaksiat, mereka kufur, mereka tidak beribadah, itu masih mendapatkan jatah dari segi duniawinya. Masih dikasih nafas, masih dikasih harta benda, masih dikasih sehat. Itu bagian dari rahmannya Allah. Maka Rasulullah juga sampaikan bahwa inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Nah 100 rahmat ini yang satu Allah turunkan di muka bumi. Jadi hari ini kalau kita melihat bagaimana kita orang tua bisa sayang kepada anak, kita pun punya rasa mencintai kepada pasangan halal kita, kepada suami kita, anak kita, bahkan sampai seekor binatang buas saja sampai menyingkirkan kakinya karena khawatir membangunkan anaknya saat tidur, itu pun bagian dari satu rahmatnya Allah yang dibagi-bagi. Tapi ternyata 100 rahmatnya Allah itu yang 99 masih Allah simpan. Nah Allah simpan ini buat siapa? Khusus bagi orang-orang yang beriman, dan itu terkandung dalam rahimnya Allah. Jadi kalau rahim itu terbatas untuk orang mukmin saja, orang kafir gak dapat rahim gitu ya. Maka kita pun nanti masuk surga bukan dengan amal soleh kita. Karena kita kalau mau masuk surga pakainya amal soleh, gak akan bisa kita beli tiket surga. Sekedar di emperannya aja kita gak akan bisa masuk. Karena amal kita terbatas. Usia kita ibadah berapa tahun sih? Dari usia yang Rasulullah sebutkan inna a'maru ummati baina sitin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Coba kalau kita berhitung dalam sehari 24 jam. 24 jam yang Allah kasih, kita itu kan kalau regulernya orang tidur sehari 8 jam, maka 8 jam sehari dikali 30 hari, kalau kita hitung total selama 1 bulan, itu 240 jam. Tidurnya tok kita dalam 1 bulan. 240 jam dibagi 24 jam, total 10 hari. Jadi dalam 30 hari yang Allah berikan, kita yang tidur gak bangun-bangun itu 10 hari doang. 10 hari tok gitu ya. Itu benar-benar gak bisa diganggu gugat. Sedangkan sisanya nih 24 dikurangi 8, berarti ada 16 jam. 16 jam itu ternyata masih kita bagi. Kita bagi buat makan, buat mandi, buat ngobrol, buat leyeh-leyeh, scroll media sosial gitu ya. Buat jalan-jalan, buat ibadah. Ibadahnya tuh dapat seberapa persennya? Adakah ketika 16 jam yang kita free gitu ya, karena 8 jamnya tidur, 16 jamnya yang free itu 8 jam full kita ibadah, kayaknya gak nyampe. Sholat sehari 5 kali, sekali sholat mungkin 10 menit, 15 menit, ngajinya cuma berapa menit, scroll media sosialnya yang lama, kan gitu ya. Kita kadang gak sadar menghabiskan waktu untuk media sosial jauh lebih banyak daripada waktu untuk ibadah kita. Jadi kalau kemudian kita mikir bahwa umur kita cuma sekitar 60-70 tahun, waktu kita ibadah juga gak banyak, sedangkan
surga yang Allah janjikan itu yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan sama dengan mulai manusia dari zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir lahir. Ibaratnya kita tuh berjuangnya dengan para pendahulu-pendahulu kita yang ibadahnya zaman Nabi Musa itu tidak disebut abid, nggak disebut ahli ibadah kalau belum ibadahnya 1000 tahun. Nah kita apalah namanya? Kalau setengah dari usia kita aja belum tentu untuk ibadah full gitu loh. Jadi kalau saingan kita adalah orang-orang terdahulu, kita nggak mampu sudah. Maka kita hakikatnya masuk surga bukan dengan amal soleh. Sekali lagi nggak bisa amal soleh kita untuk nebus ngebeli tiket surga. Tapi kita ini masuk surga karena kasih sayangnya Allah, karena rohimnya Allah yang 99 yang masih Allah simpan itu diberikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita masuk surga itu ibaratnya kayak karena Allah kesian lah sama kita gitu ya. Sake men ya rama mlebu surga wis lah mlebu ndang sake gitu ya. Karena memang kalau dari segi riset orang tuh mudah banget jatuh cinta karena jalurnya jalur kesian. Kalau orang udah punya rasa kasihan, oh gampang banget di situ cinta, sayang gitu ya. Nah ternyata kita tuh ya butuh kesiannya Allah gitu loh. Karena Allah kalau nggak rohimnya nggak dipakai, nggak kesian sama kita, ya nggak ada yang kita masuk surga. Maka carilah segala sesuatu yang bisa datengin rahmatnya Allah. Termasuk ijtama'a fi baitin min buyutillah, berkumpul gitu ya, bermajelis ilmu di rumah-rumahnya Allah. Ini salah satu cara untuk kita bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Maka Rasulullah kemudian kembali sampaikan, bukan hanya ghasyiyatuhumur rahmah, bukan hanya dilimpahkan segala macam rahmat, tapi juga wa anzalat alaihimus sakinah. Allah pasti akan turunkan ketenangan. Pasti itu. Ya, jadi di majelis ilmu itu menggaransikan tenang. Jadi kalau hidup kita rasanya kok ya Allah kok galau banget, kok cemas terus, khawatir, bahkan saking banyaknya pikiran, insomnia, nggak bisa tidur. Saran saya datang aja ke majelis ilmu. Saking tenangnya angler wes ya. Ya, kalau di majelis ilmu itu kan saking tenangnya ya, 10 menit gitu udah ngorok bahkan ya. Ibaratnya ya memang rasanya beda. Orang itu kan nggak bisa tidur karena nggak tenang gitu ya. Maka saran saya tuh yang nggak bisa tidur tuh, ayolah hadir di majelis ilmu gitu. Dijamin Anda tidur dengan nyenyaknya. Nah ini wa anzalat alaihimus sakinah. Memang tenang ini menjadi modal ya. Kita mau menghadapi masalah mau sekecil apapun kalau nggak tenang hatinya, ya mencari solusinya akan kita lihat bahwa contoh misalkan anak-anak muda kita hari ini yang putus cinta akhirnya lebih memilih bunuh diri sebagai jalan untuk mencari solusi gitu kan. Kalau kita mungkin mikirnya ya Allah dek lagi putus cinta aja kok yo milih bunuh diri, gak ngerti ujiannya wong bar nikah ki piye kan gitu ya. Ujian setelah pernikahan itu kan jauh lebih berat daripada ujian orang yang jatuh cinta gitu kan. Tapi itulah ketika hati tidak ada ketenangan, mau masalahnya cuma sepele, ya akhirnya jalan yang diambil ya tidak sesuai dengan logika kita gitu loh maksudnya. Makanya mau kita di luar utangnya sebanyak apapun, mau masalah hidupnya ruwetnya kayak apa, maka cari ketenangan salah satunya ada di majelis ilmu. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu ya. Kalau kemudian Syekh Shalih Utsaimin itu menjelaskan kalau mau bermajelis ilmu itu paling minimal banget itu 3 hari sekali minimal ya, minimal 3 hari sekali. Tapi sehari itu juga nggak boleh kebanyakan. Sehari sampai 5 kali itu ya nggak boleh ya. Jadi mentok banget kajian itu sehari 3 kali. Wis itu udah paling batas mentok maksimal lah ya. Kadang saya kalau ketemu jamaah udah jam misalkan pengajian yang sesi jam 10 gitu sampai duhur gitu.
suka ada jamaah tanya, Ustazah ini kajian keberapa? Oh saya kalau jam 10 gini selesainya zuhur, saya kajian kedua. Oh kalah sama saya saya ini kajian kelima. Ya Allah ya Robbi gitu ya. Udah lebih soleh jamaahnya gitu ya. Lebih semangat jamaahnya. Saya dari ba'da subuh gitu ya. Dari ba'da subuh sampai jam 6. Terus nanti jam 7 ada lagi sampai jam 8. Jam 8 sampai setengah 10. Jam 10 ada lagi. Nanti sore ada, ba'da maghrib ada, ba'da isya ada. Ya Allah. Maka buat orang yang beriman itu memang ada masanya lagi semangat-semangatnya. Apalagi kalau orang lagi hijrah tuh semangat banget ya, mencari ilmu, ikut kajian sana sini. Tapi saran saya tetap jangan berlebihan, karena semua yang berlebihan itu pasti akan merusak. Bahkan dalam urusan ibadah saja kita nggak boleh hulu, nggak boleh berlebihan gitu ya. Dan orang yang dalam kondisi dia hijrah, kemudian tadi ya kajiannya bisa sampai 5 kali, 6 kali, nanti setan itu akan menggodanya dari jalur rasa bosan. Dan orang tuh kalau sudah bosen ya, jatuhnya dia, terperosoknya dia akan jauh lebih dalam daripada orang yang gak kenal agama. Nah makanya porsinya memang khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara tuh ya tengah-tengah. Maksudnya ya kalau seminggu sekali kajian tuh ya terlalu lama gitu loh ya. Jadi jangan yang seminggu sekali juga, mentok banget 3 hari sekali, atau sehari maksimal adalah 3 kali. Lawang kita minum obat sehari 5 kali juga overdosis kan gitu ya. Kan obat itu kan paling enggak ya sehari 3 kali. Sama kita kajian juga seperti itu. Maka ini salah satu upaya kita, anzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Kemudian Allah juga lewat lisan Rasulnya sebutkan, bukan hanya ghasyyatumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah itu akan selalu wahaffathumul malaikah, dan malaikat itu akan selalu menaungi dengan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu. Jadi kita ini nggak sadar sebenarnya dinaungi oleh sayap malaikat. Bahkan sayap malaikat ini, malaikat yang turun ya, malaikat rahmat yang kemudian mencatat siapa aja nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu, itu mereka tidak kembali ke Allah, tidak kembali ke langit, dan mereka semuanya akan jadi saksi kita di hadapan Allah. Jadi mereka hari ini turun, catat nama kita siapa aja, dan mereka tetap ada di bumi sampai nanti mereka kembali ke hadapan Allah di hari kiamat untuk menjadi saksi kita. Maka perbanyaklah saksi kita itu dari kalangan para malaikat gitu ya. Maka selain hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, maka Allah juga senantiasa menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Saking Allah itu bangganya sama orang tersebut. Maka Allah kalau sudah cinta nih sama seorang hamba, maka yang Allah lakukan adalah Allah memanggil Jibril dengan mengatakan, ya Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan karenaku. Nanti malaikat Jibril ini akan woro-woro, akan bikin pengumuman, wahai seluruh penghuni langit, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan karena Allah. Nanti yang diinstruksikan oleh malaikat Jibril, semua penghuni langit akan mencintai kita. Maka hari ini ya, kalau kemudian kita berada di zaman media sosial yang kemudian orang-orang tuh sekarang berebut banyak-banyakan followers, banyak-banyakan viewers gitu ya, banyak-banyakan pertemanan gitu ya, sampai ada yang kalau di media sosial Instagram jual beli followersnya kakak, murah aja 100.000 dapat 1.000 misalkan gitu ya. Kenapa orang sekarang cenderung mencari banyak-banyakan followers? Karena pengen menjadi orang yang terkenal di dunia. Maka kalau kita sampaikan bahwa hari ini teman-teman, ibu-ibu, kalau kita ini namanya nggak terlalu terkenal di dunia, nggak apa-apa lah. Kita nggak butuh pengakuan orang, tapi bagaimana kita ini terkenal namanya di antara penduduk langit. Karena penduduk langit itu kalau sudah mengenal nama kita, maka ketika nanti saatnya kita kembali ke hadapan Allah, kita tuh diberikan salam penghormatan. Bahkan mereka akan katakan, oh ini adalah fulanah binti fulan, salamun alaikum, salamun alaikum, keselamatan bagimu, keselamatan bagimu, ayo naik ke langit selanjutnya, terus begitu. Maka terkadang orang yang tidak terkenal di bumi itu
Ketika punya kebaikan-kebaikan Allah sembunyikan sampai nanti tiba saatnya ketika tutup usia orang baru membicarakan semua kebaikan-kebaikan setelah kematiannya. Ini salah satu ciri orang yang terkenal di langit ya. Jadi kalau hari ini nggak ada yang mengenal kita, nggak apa-apa. Yang penting penduduk langit mengenal kita. Maka pastikan mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka apapun kondisi hati kita, apapun kondisi fisik kita, yang mungkin jalan ke masjid masih sambil tertatih-tatih, mungkin masih pakai tongkat, mungkin sambil jalannya pelan-pelan ya, mungkin ada yang sudah nggak bisa duduk di bawah, nikmati saja ya. Kalau orang dikasih ujian berupa sakit di dunia, Allah itu nanti janjikan di akhirat akan mendapatkan afiah. Afiah itu apa? Afiah itu adalah kekuatan di akhirat yang menggantikan kelemahannya di dunia. Jadi lemah kita, letih kita, capek kita hari ini semua nanti akan Allah bayar tunai di akhirat, dan itu jauh lebih baik daripada yang kita miliki dari kekuatan itu sekarang ya. Maka juga Allah berikan apa bagi orang yang Allah kasih sakit? Manzilah. Manzilah itu kedudukan yang tinggi, yang kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa. Jadi manzilah ini memang kedudukan yang tinggi yang Allah peruntukkan bagi mereka yang Allah kasih ujian berupa sakit, berupa kekurangan harta dan lain sebagainya, dan mereka bersabar atas ujian itu. Maka pernah saya sampaikan bahwa ketika hari ini Allah masih kasih kita ujian, dan ujian itu sifatnya ujian dunia, dibikin ringan aja. Ya, mau hari ini mungkin sakit, mau lagi disempitkan rizki, mungkin ujiannya lewat suami, mungkin ujiannya lewat anak-anak, dibikin ringan aja. Selama ujiannya bukan ujian ibadah, ujiannya bukan kita disulitkan untuk mencari akhirat. Kalau kita langkahnya dimudahkan sama Allah hadir di majelis ilmu, meskipun kita tertatih-tatih untuk mencari duniawi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena memang surga itu jalannya terjal. Surga itu nagih ujian, surga itu nggak ada yang mulus kayak jalan tol. Nah, Allah itu kepengen ketika nanti kita masuk surga, Allah punya alasan dulu, ini masuk surganya karena apa, kan gitu ya. Kalau kemudian kita punya alasan, ya Allah, aku nih harus masuk surga. Kenapa? Karena ketika dulu diuji aku sabar. Karena separuh dari hidupku aku sakit dan aku ridho sama takdirmu. Jadi Allah harus punya alasan untuk kita dimasukkan ke surganya Allah. Maka semua bagi orang yang beriman, semua yang tidak enak dari segi hati, dari segi perasaan, dari segi fisik ya, semua akan mampu untuk menjadi penggugur dosa. Dan kalau digugurkan dosanya di dunia itu bagian dari kita nyicil pembayaran, karena saya pernah sampaikan bahwa dosa itu utang yang harus kita bayar di hadapan Allah. Nah, kita cara bayar utangnya gimana? Ya bayar utangnya itu ya dengan sakit, dengan musibah, dengan ujian, itu cara bayar utangnya. Maka kalau bayar utangnya banyak di dunia, kehidupan kita setelah kematian akan jauh lebih ringan daripada yang bayar utangnya nanti gitu ya. Maka orang yang kehidupannya hari ini enak, kita bisa lihat dari apakah Allah ridho atau tidak, dari bagaimana kebermanfaatan hartanya, kebermanfaatan fisiknya gitu ya. Maka Rasulullah sampaikan, idza ra'aital 'abda yu'tillahu 'ala ma'asihi, kalau engkau melihat ada seorang hamba yang terus dikasih oleh Allah sedangkan dia terus-terusan bermaksiat, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwa itulah yang disebut dengan istidraj. Maka kalau hari ini kita masih dicolek sama Allah ya, bersyukur Allah masih cinta sama kita, karena memang cintanya Khalik dengan cintanya makhluk itu beda. Kalau cintanya Khalik, cintanya Allah sama hamba, Allah itu kalau innallaha idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, tolak ukurnya apa? Ibtalahu, Allah akan uji.
Jadi ujian itu bukti cinta gitu ya. Semakin kita diuji, semakin membuktikan Allah cinta sama kita. Faman radiya falahur ridha. Maka kalau orang tersebut yang diuji ridha terhadap takdirnya Allah, Allah pun ridha kepada dirinya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi kalau dia murka, dia nggak nerima, dia mempertanyakan, ya Allah, kenapa aku terus yang diuji kayak gini? Salahku apa ya Allah? Aku itu kan udah sholat, sudah sedekah, sudah ngaji, sudah puasa, tapi kenapa kok aku terus yang diuji? Itu loh orang lain yang nggak pernah sholat, kenapa kok malah enak hidupnya? Jangan pernah mempertanyakan kenapa kok aku, kenapa kok aku. Maka ketika kita tidak ridho terhadap takdirnya Allah, disitulah semua amal ibadah yang selama ini sudah kita bangun itu akan hancur, hangus, sia-sia sampai kita bisa ridho terhadap takdir. Maka ridho terhadap takdir, penerimaan hati kita itu ya berkesinambungan dengan bagaimana kita hadir di majelis ilmu. Insya Allah akan berbeda penerimaan hati kita dengan orang yang tidak pernah ngaji, walaupun ujiannya sama-sama berat, tapi sifat dan sikap yang keluar dari orang yang memahami ilmu dengan orang yang tidak akan berbeda. Maka paksakan diri kita hari ini untuk ngaji, apapun kondisinya, gimana pun terjalnya jalannya gitu ya, meskipun kakinya diseret-seret karena memang dalam kondisi sakit, nggak apa-apa, bismillah. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya ujian itu sebanding kok sama besarnya pahala. Makin besar ujian kita, makin besar pahalanya Allah. Ya, maka sekali lagi orang beriman itu harus bisa ngelihat rasa syukurnya jauh lebih besar daripada rasa meratapinya. Bahwa nikmat Allah itu lebih banyak daripada ujian yang kita kasih. Kalau hari ini Allah kasih kita sakit di kaki, tapi masih ada tangan yang bisa kita syukuri, masih ada mata yang bisa melihat dengan sempurna, masih punya telinga yang siap untuk mendengar apapun gitu ya. Maka yang diambil sama Allah cuma kesempurnaan kaki misalkan, tapi kesempurnaan anggota badan kita yang lain ternyata lebih banyak dan lebih besar daripada ujiannya. Maka cari apa yang bisa bikin kita bersyukur hari ini. Oh alhamdulillah bangun tidur matanya langsung bisa melek, gak ada beleknya sehingga gak harus gini-gini. Kan itu bagian dari kesyukuran loh ya. Coba orang dikasih belekan aja kan mau, ya Allah kok mau buka mata aja susah karena matanya lengket. Itu kan bagian dari kesyukuran. Pagi-pagi Allah selak belet pipis gitu ya. Kalau bangun tidur selak ke kamar mandi, bersyukur juga, alhamdulillah ya Allah masih bisa buang air kecil dalam keadaan normal. Gak harus kayak orang-orang yang ada yang dioperasi sampai kemudian kemana-mana harus bawa kantong urin misalkan gitu. Syukurilah ya. Jadi sekali lagi, apapun kondisi hati kita, fisik kita hari ini, semoga ini semuanya nanti bisa jadi saksi kita di hadapan Allah ya. Termasuk teman-teman yang hari ini kita kenal, tembok yang hari ini mungkin seakan mereka tidak melihat kita, nggak berbicara, tapi semuanya akan jadi saksi. Perbanyaklah saksi kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan saat kita melakukan segala sesuatunya itu karena mengharap ridhonya Allah saja, ini menjadi mizan pemberat kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah bersyukur jangan lupa selalu ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk beliau. Allah itu betapa cintanya sama kita, sudahnya kita diciptain ya, kemudian rizkinya sudah dikasih takarannya, masing-masing gak akan ketuker, walaupun usahanya sama tapi rizkinya selalu beda kan gitu ya. Allah sudah nyiptain kita, ngasih kita rejeki, kemudian untuk kita hidup ini sudah dikasih pedomannya. Ini loh pedoman kamu untuk hidup biar selamat dunia akhirat tuh ikutin aja petunjuknya. Bahkan dikasih penunjuk jalannya, yang membimbing kita itu juga Allah kasihkan, yaitu Rasulullah. Jadi kita sebenarnya hidup itu enak banget loh. Diciptain, dikasih makan, dikasih petunjuk jalan, yang nunjukin jalannya juga sudah disiapin, udah tinggal ngikutin alurnya, nanti mati masuk surga loh, enak toh.
Jadi orang beriman tuh enak banget sebenarnya, hidupnya pun tenang gitu. Apa yang kurang dalam hidup kita? Nggak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana sih yang mau kita dustain? Bedah satu-satu, nggak ada. Ya, maka ayo pola hidup kita itu kalau kita ngakunya cinta sama Nabi, ya berusaha untuk ngikutin sunnah Nabi, bukan ngikutin orang lain gitu loh, bukan ngikutin yang hari ini jadi tren apa, yang lagi viral apa gitu, seolah-olah kita ini kalau nggak ngikutin yang lagi viral ketinggalan zaman, bukan gitu. Kita sudah punya idol sendiri, nggak perlu Indonesian Idol ya, idol kita Islam Idol ya, yang kita punya idol sendiri, idola kita Rasulullah, sehingga semua yang kita lakukan kalau kita cinta sama Rasul ya itibaknya, ngikutinya ya sunnah Rasul. Maka semakin banyak kita melakukan sunnah, itu semakin memperbesar pembuktian cinta kita kepada Rasul. Dan Rasul sendiri sampaikan, antalladzi ma'aman ahbabtahu, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi kalau kita pengen ketemu sama Rasul, ya harus cinta sama Rasul. Kalau cinta sama Rasul, ya dibuktiin. Pembuktian cinta Rasul, ya banyak melakukan sunnah, kan gitu ya. Maka kalau hari ini kita masih harus mengusahakan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, minta sama Allah, berdoa, pertama minta cintanya Allah. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu apa? Hubbaka, cintamu ya Allah. Kita minta cintanya Allah. Bukan hanya minta cintanya Allah, tapi minta cinta orang yang cinta sama Allah. Karena kan tadi kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita cintai cinta sama Allah, berarti kita akan ketemu sama orang tersebut dan otomatis juga dipertemukan dengan Allah. Karena muara cintanya adalah cinta Allah. Maka minta yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Ya. Yang ketiga apa? Minta cinta karena seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Man asya ala syai' mata ala syai'. Kalau kita itu punya amal yang kita cintai, kita konsistenkan, kita juga akan diwafatkan dengan amal tersebut. Maka minta sama Allah yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan minta cinta pada amal yang bisa mendekatkan aku pada cintamu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana? Bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Berdoa itu nggak harus pakai bahasa Arab. Ya silahkan pakai bahasa Indonesia, asal tidak dibaca dalam sholat ya, itu nggak boleh nanti. Maka berdoa di waktu-waktu yang mustajab ya. Di waktu sujud boleh nggak kita berdoa karena itu waktu yang mustajab? Boleh, tapi afdolnya yang pakai bahasa Arab, afdolnya ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia gimana? Dalam hati aja. Nah itu nanti menjadi khilaf atau menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau misalkan sujud itu pada saat ruku, sujud itu kan tidak ada bacaan Al-Quran, maka nanti menjadi perbedaan pula saat kita sujud karena itu waktu mustajab, boleh nggak berdoanya dengan doa yang berasal dari Al-Quran? Nah itu nanti ulama mengatakan lebih baik tidak, karena dalilnya jelas bahwa tidak ada bacaan Al-Quran dalam sujud. Jadi kalau kita bisa baca doa yang tidak berasal dari Al-Quran itu lebih afdol. Tapi kalaupun kita pengen untuk baca doa yang berasal dari Al-Quran, ulama pun ada yang membolehkan dengan niat kita berdoa bukan niatnya baca Quran. Gitu ya. Jadi misalkan kayak doa yang berasal dari Al-Quran bisa Rabbi syrahli sadri, misalkan itu bacaan dari Al-Quran. Kemudian misalkan Rabbana hablana min azwajina, itu juga dari Al-Quran. Atau Rabbana zalamna anfusana, itu juga Al-Quran. Jadi kalau bisa dihindarkan, dihindarkan. Tapi kalaupun pengen dengan doa itu, karena itu doa yang rutin kita baca, boleh, asal diniatkan untuk doa dan bukan untuk membaca Al-Quran, gitu ya, supaya terhindar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Maka silahkan berdoa di waktu mustajab, karena memang doa itu ada beberapa faktor yang sama Allah diijabah. Ada faktor waktu, ada faktor tempat, ada faktor hubungan, sehingga ketika kita misalkan doa di waktu hari Sabtu sama di hari Jumat ba'da asar, nah itu beda. Karena Jumat ba'da asar itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sabtu ba'da asar boleh berdoa? Boleh. Tapi itu bukan waktu yang mustajab. Sehingga nanti tingkat dikabulkannya akan berbeda. Gitu ya. Ketika hujan deras sedang turun, teman-teman kemudian baca doa, itu juga waktu mustajab daripada siang bolong atau saat terang benderang. Nah itu faktor waktu. Atau misalkan antara adzan dan iqomah, itu juga waktu mustajab. Kalau habis sholat gimana? Habis sholat boleh berdoa, tapi sebenarnya yang lebih afdol adalah zikir. Habis sholat itu sebenarnya bukan doa tapi zikir. Tapi doa boleh gitu ya. Tapi jangan lewatkan zikir. Jadi yang lebih kita kedepankan bukan doanya tapi zikirnya. Karena Allah sendiri sampaikan fa idza qudiyatis salatu, kalau kemudian sudah ditunaikan sholat, fadhkurullaha, maka segera ingatlah Allah, qiyaman wa qu'udan, baik itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Artinya apa? Zikir itu sampai dalam kondisi yang kita nggak mampu dalam kondisi duduk pun itu diperbolehkan, yang penting kamu tetap zikir. Jadi ibaratnya gini, misalkan kita habis sholat, aduh selak cepet-cepet mungkin mau jemput anak, selak cepet-cepet ada urusan kan gitu ya, mungkin sholatnya juga udah alhamdulillah gitu ya. Nah tapi artinya ya wes toh, nek kamu nggak bisa zikir dalam keadaan duduk, wes sambil berdiri, nggak bisa berdiri, wes melayu gitu, maksudnya sambil lari gitu ya, la ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha misalkan gitu ya, subhanallah walhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting habis sholat usahakan tetap zikir. Nah itu saking ditekankannya sama Allah, dalam kondisi apapun boleh untuk kamu lakukan. Makanya zikir itu sebenarnya lebih fleksibel ya, dibandingkan baca Quran atau dibandingkan dengan sholat gitu. Dan amal yang paling mudah untuk dilakukan perempuan itu ya zikir. Jadi Allah itu kan ngasih amalan untuk orang yang terkadang memang dia sulit untuk melakukan amal lain tapi mudah untuk melakukan amal yang lain. Misalkan kayak orang kaya amalnya adalah sedekah kan gitu, karena mungkin untuk waktu datang kajian gak mampu karena mungkin dia sibuk dengan pekerjaan. Maka yang paling gampang bagi orang kaya, sedekah adalah amalannya orang kaya. Kalau orang miskin sedekah nggak bisa, maka amalnya orang miskin puasa kan gitu. Daripada sama-sama nahan lapar nggak ada makanan, wes niatin aja puasa. Maka amalan yang mudah bagi orang miskin adalah puasa. Amalan orang yang nggak bisa tidur, ya udah sholat malam. Ya daripada bengong, daripada scroll medsos gitu ya, daripada dia ngedrakor misalkan ya, nonton drama Korea sampai subuh, yang penting sholat malam. Nah itu amalan yang dimudahkan untuk orang yang nggak bisa tidur. Sedangkan amal bagi perempuan itu zikir. Kenapa? Karena perempuan sukanya ngomong mulu gitu ya. Kalau riset mengatakan bahwa perempuan itu sehari harus mengeluarkan antara kalau laki kan 5.000 sampai 7.000. Kalau perempuan tuh 20.000 sampai 24.000 kata per hari. Jadi daripada ngomongnya nggak jelas gitu ya, malah dengan lisannya membuat dia akhirnya jadi kebawa ke neraka, mending omongannya tadi dijadikan zikir. Ya, jadi sambil goreng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati, terus gitu. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, terus sambil apapun, sambil jalan, sambil nyetir, sambil nyapu gitu ya. Daripada jadi penyanyi kamar mandi ya, pegang sapu ambil gitu ya, mending kemudian sambil nyapu sambil zikir. Nah jadi kita ini sama Allah selalu dikasih kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Makanya tadi kalau kita punya permohonan doa gitu ya, ada faktor waktu yang bisa mustajab. Selain waktu, nanti tempat juga berpengaruh. Tentunya kita berdoa di sini sama berdoa di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi tentu berbeda ya. Ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini yang bisa memustajabkan doa adalah hubungan antara ibu dan anak. Jadi mau gimana pun kita
mungkin merasa bahwa aku nggak pantas untuk berdoa, doain anakku begini-begini, tapi hubungan antara ibu dan anak itu hubungan yang memustajabkan doa. Makanya kalau misalkan ada masalah dari anak kita atau anak kita sakit gitu ya, daripada didoain sama orang, ya boleh didoain sama orang. Maksudnya kalau ada orang yang minta diruqyah sama ustadz misalkan ya, saya selalu sarankan ibu, mending ibu sendiri yang ruqyah anak ibu. Jadi orang tua tuh lebih afdol untuk meruqyah anaknya, mendoakan anaknya, karena ada faktor istijabah doa yang itu tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi doa ibu itu lebih mustajab daripada doa ulama besar sekalipun. Maka privilege atau apa ya, kita ini di tangan kita ini Allah kasih kesempatan itu, maka perbanyaklah untuk mendoakan anak-anak kita ya. Sebut nama anak kita satu persatu gitu ya, minta sama Allah. Nah ini diantara faktor ijabahnya doa ya. Maka hari ini insya Allah kita bahas lagi, masih bahasan kita adalah seputar sholat dan masuk ke dalam sholat sunnah. Jadi di 2 pekan lalu sudah kita bahas bahwa sholat sunnah itu adalah sholat yang salah satu fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib. Jadi kalau kita ini, apalagi sholatnya perempuan ya, saya pernah sampaikan bahwa perempuan itu Allah anugerahi dengan multitasking. Multitasking kayak HP kita itu kan multitasking ya. Multitasking itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu dia bisanya fokus. Kalau perempuan, itu pikirannya bisa bercabang kemana-mana gitu. Dia bisa, misalkan nih, perempuan itu bisa, engkau misalnya kita dapat apa ya, mau masak misalkan hari itu, engko aku blonjo iki misalkan ya, mau bikin sayur bayam goreng tempe sama nyambel kecap misalkan gitu. Terus ketika di tempat belanjaan, kok bayamnya entek, yuslah ganti kangkung wae. Kangkung tapi kok lomboke gak ono, yuslah ganti iki gitu. Kita bisa berpikir bahwa ini nggak ada, ganti ini bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak bisa gitu. Ketika pastikan ya, ibu jangan suka marah-marah sama suami kalau ternyata titip apa sama suami dapatnya apa gitu ya. Karena memang tipikal laki-laki itu nggak bisa memikirkan banyak hal ya. Jadi satu aja. Misalkan kita bilang, ya nanti tolong ya kalau pulang dari kantor mampir ke warung itu beli ini misalkan gitu. Lah kalau nggak ada, ya dia nggak cari di tempat lain. Yes pulang, lo mana ininya? Nggak ada. Lah mbok ya cari tempat lain. Lah katanya suruh ke toko itu. Lah itulah laki-laki. Jadi nggak bisa gitu loh. Terus ya Allah, mbok yang kreatif gitu loh. Nggak ada di sini cari kemana? Tapi yang soal Arab dinggo, akhirnya jadi berantem kan gitu ya. Ya kita harus pahami bahwa memang Allah ciptakan otak laki dan otak perempuan itu berbeda gitu. Maka ketika multitaskingnya perempuan itu tidak tepat, alias dibawa pada saat sholat, nah itu jadi masalah sebenarnya. Karena kita itu terbiasa untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu, akhirnya sholat aja multitasking. Nah ya, sholat tuh bisa mikir banyak hal selain sholat gitu ya. Kadang kita misalkan nih suka lupa naruh kunci motor, misalkan gitu ya. Terus udah mana tadi kunci motor, halah ya Allah dong sholat misalkan, wes lah sholat sih, padahal sebelum sholat tuh sudah nyari ke mana-mana, nyari di kantongan nggak ada, di tas nggak ada, di meja nggak ada, dicari di tempat-tempat yang biasa naruh nggak ada gitu ya. Ya Allah iki dong sholat malah kon golek kunci motor gitu ya, wes lah tak sholat sih, begitu Allahu Akbar kelingan, iya gitu ya. Ketok kuncinya nyantol. Nah itu perempuan, artinya memang betapa lemahnya kita ya sebagai manusia, bahwa Allah tuh cuma minta saat sholat kita itu meletakkan dunia sekedar 10 menit aja, gak usah bawa dunia di saat sholat. Wong kita tuh 24 jam udah mikirin dunia, dan 10 menit kamu sholat tinggalin itu dunia, dan ternyata lemahnya kita sebagai manusia gak mampu loh. Jadi begitu Allahu Akbar ada aja yang di pikiran kita, iya kunci motornya yang kene ya Allah gitu ya, kelingan. Nanti begitu kemudian wes lah tak sholat sih, wes ora suwi gitu ya. Nanti rakaat kedua ingat lagi, iya dek mau ki aku bar sak durunge goleki kunci motor lah ngengkrongke sayur misalkan gitu ya.
Tadinya mau dipanasin cuma sebentar tok, lah kok malah kelalen. Akhirnya inget kompor belum dimatiin, kan gitu ya. Nanti inget lagi apa. Jadi itulah menjadi salah satu tolak ukur bagi wanita yang diantaranya idza shallatil mar'atu khamsaha, bisa jaga kualitas sholat 5 waktu. Allah tuh bukan hanya menjanjikan bagi wanita yang udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu mau. Salah satu syaratnya adalah wanita yang bisa jaga kualitas sholat 5 waktu. Bukan cuma sehari sholat 5 kali, bukan itu, tapi kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kualitas itu dalam arti kata bagaimana sholat kita itu kalau benar, tolak ukurnya adalah orang itu kalau sholatnya memang berkualitas, maka dia akan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu untuk mencegah pelakunya dari berbuat fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar. Fahsya itu apa sih? Fahsya itu perbuatan yang dia munculnya dari hawa nafsu, syahwat, itu namanya fahsya. Jadi misalkan gini ya, ibu-ibu, misalkan kalau kita lagi kemana, atau mungkin kalau kita ngelihat statusnya teman-teman di WA yang pada jualan, ada jualan tas, jualan baju, jualan apa gitu, ya Allah ini kok apik banget, ih pengen gitu ya, ngelihat apa pengen, wah ini padahal tadinya ke mall itu cuma mau jalan doang misalkan, tapi ngelihat buy one get one free, menggok saya itu kok tulisannya buy one get one free, belok dulu, akhirnya beli yang nggak kita butuhkan. Jadi sebenarnya gini, kalau ada masa dimana mungkin dalam satu hari, dalam satu minggu, kok kita itu keinginan hawa nafsunya tuh lagi kenceng banget. Orang punya ini kita kepengen, orang bisa pergi ke sana kita juga pengen terus, pengen duniawi terus. Itu salah satu ciri bahwa sholat kita lagi nggak bener, karena kita ngikutinnya hawa nafsu terus gitu ya. Maka tadi ketika Rasulullah sampaikan kalau bisa seorang wanita itu jaga kualitas sholat 5 waktu, maka pasti hawa nafsunya tuh akan surut gitu loh. Kemudian munkar itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang diingkari oleh hati, itu namanya munkar. Jadi sebenarnya aduh aku jane ra penaki ngomong karo bojoku duitnya entek, misalkan uangnya sudah habis karena aku bilang kemarin barang-barang harganya sekarang naik, padahal aku nggak PO Tupperware misalkan gitu ya. Karena perempuan itu kan hobinya koleksi ya, kadang koleksi panci, koleksi toples gitu ya, sampai jadi pajangan doang. Kalau ngelihat apa, oh ini kok apik, pengen beli, padahal jadi nggak butuh, dibeli aja. Nanti giliran misalkan, loh itu pancinya yang kemarin kan beli, yang dipakai tetap aja yang gosong kan gitu ya. Ketika anaknya nanya, perasaan kemarin beli panci baru, kok nggak dipakai, yang dipakai juga masih yang lama terus. Yo eman toh yo, masa ini pakai pancinya yang baru, lah terus beli tuh ya buat apa kalau nggak dipakai? Ya itulah perempuan gitu ya, pengennya tuh yang bagus-bagus tapi yang dipakai tetap aja yang jelek gitu ya. Kalau punya apa toples-toples yang cantik-cantik, warnanya ungu, warnanya hijau, warnanya pink, cuma jadi pajangan doang. Giliran cari kerupuk kalengnya juga yang bekas gitu ya. Itu loh kaleng-kaleng banyak itu di lemari. Eman-eman mosok mahal kok isinya kerupuk. Terus buat apa gitu loh. Apa emas mau diadai di situ kan ya enggak ya. Itulah perempuan. Jadi kalau kita itu ada masa lagi hawa nafsunya, lagi pengen ini pengen itu fix sholat kita lagi nggak bener gitu ya. Makanya itu jadi salah satu tolak ukur. Maka Allah tahu nih bagaimana karakteristik perempuan ya, sehingga terkadang pada saat kita sholat itu yang harusnya bisa khusyuk, seharusnya kita cuma benar-benar mikirin Allah aja, sholat kita harusnya berkualitas, ternyata berkurang pahalanya karena mungkin perkara-perkara tadi. Maka haruslah ada cara buat kita nambal kekurangan itu. Maka kalau Allah lihat dan amal yang pertama dari segi zahir dihisab sama Allah itu kan sholatnya. Maka ketika nanti Allah minta sama malaikat untuk melihat catatan bagaimana pahala sholat kita, dan malaikat bilang, ya Allah ini sholatnya pahalanya loh tidak sempurna semuanya, yang dia inget itu cuma
takbiratul ihram sama salam, karena dia jamaahan rakaat 1 inget panci, rakaat kedua inget jemuran, rakaat ketiga inget terus gitu ya. Ini yang mau dicatat pahalanya mau berapa persen gitu ya. Maka kemudian nanti Allah bilang, lihatkan dari sholat sunnahnya, adakah yang bisa diambilkan pahalanya untuk menutupi kekurangannya di sholat wajib. Nah, jadi memang usahakan kita ini melakukan yang sunnah. Itu bukan lagi cara berpikirnya, oh sunnah itu kalau aku kerjain aku dapat pahala, kalau nggak dikerjain juga aku nggak dosa. Bukan gitu lagi cara berpikirnya, tapi cara mikirnya, oh ini sunnah, orang lain ngerjain ini mereka dapat pahala, tapi kalau aku nggak ngerjain aku yang rugi gitu. Jadi kalau kita akhirnya termotivasi dengan orang lain sedekah, aku nggak sedekah rugi nih, maka nanti kita akan semangat untuk melakukan amal kebaikan-kebaikan ya. Dan cari amal kebaikan itu, setiap orang dikasih kemudahan yang berbeda-beda. Sehingga ada orang satu mudahnya sedekah, ada orang satu mudahnya sholat malam, ada orang satu mudahnya puasa. Bisa jadi orang yang mudah puasa nggak mudah sedekah kan gitu ya. Kadang kita boleh kita itu iri dengan kebaikan atau ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Itu bukan hasad, bukan dengki, tapi namanya adalah ghibthah. Nah, ghibthah itu diperbolehkan. Ghibthah itu iri dalam kebaikan ya. Tapi kalau iri, wong kuwi kok iso duwe iki piye carane to, misalkan gitu ya. Usahane apa to tak teru-teru misalkan gitu ya. Kalau dalam urusan dunia kita nggak boleh iri, tapi kalau urusan akhirat justru kita diperintahkan untuk ghibthah tadi ya. Maka kalau misalkan gini nih, ada orang ya yang dia mungkin nggak bisa ngaji karena mungkin kesibukannya, mungkin nggak bisa puasa karena ada tipikal orang yang ya Allah dia iri sama ahli puasa, ya Allah kok bisa ya dia tuh puasa padahal cuma sahurnya itu air putih doang, lawung iki lo lagi kondangan, lagi walimahan, padahal suguhane yo enak, kok bisa-bisanya dia nggak mau batalin puasanya, wong kondangan kok poso. Mungkin kita bagi yang tidak dimudahkan puasa, kita aja kadang aduh jane pengen poso, neng enek undangan jagongi wis lah posone sesok wae. Mungkin kita jadi orang yang tidak dimudahkan puasa, sehingga puasa itu masih cari waktu yang kira-kira kita nyaman aja menjalaninya kan gitu ya. Oh sesok poso, aku sesok orang neng dindi kan gitu ya. Karena tipikalnya ada orang yang aduh aku tuh kalau puasa keluar rumah dikit, wah jam 12 siang lihat es teh yang sudah berembun luarnya itu ya Allah rasanya di sini enak banget gitu. Jadi memang kita tidak dimudahkan untuk amal itu, cari amal lain. Mungkin si ahli puasa ketika dia bahkan sahur pun kadang cuma kurma sama air, mau dalam kondisi apapun mau diajak makan, alah ayo bariki gudeg misalkan gitu ya, kita makan gudeg sambal goreng, yowes aku tak ikut kumpulnya aja, tapi aku puasa. Ya Allah poso apa toh sunah, mbok wis toh bongkar gitu ya. Udah lah puasanya sunnah juga udah dapat 2 pahala loh. Udah 1 dapat pahala puasa, 2 pahala nyenengin orang. Kita mumpung lagi ngumpul nyenengin aku tomboan ya. Udah nggak usah puasa aja. Tapi orang yang udah puasa, alah paling rasanya gudeg sambal goreng ki koyo ngono, ora berubah kan gitu ya. Nggak terus gudeg sambal goreng rasa pizza kan nggak gitu ya. Jadi bagi orang yang mudah puasa, udah biasa makan juga paling rasanya kayak gitu, dia tetap aja puasa. Tapi mungkin si ahli puasa tidak dimudahkan untuk sedekah. Ketika dia sedekah udah nyiapin saku kanan 10.000, saku kiri 100.000, gitu ya. Terus ketika kota infak lewat, karena kota infak biasanya kita nyembunyiin dari dalam jilbab kan gitu ya, nggak ketahuan. Udah diiling-iling, udah diinget-inget, kanan 10, kiri 100. Udah tuh dicemplungin aja, udah nggak lihat lagi karena tadi sudah diapalin. Ya. Ternyata begitu setelah kajian mau mampir kemana, nanti mampir pasar mau beli ini gitu. Ternyata sudah sampai tempat mau bayar, loh kok 10.000 yang keluar gitu ya. Berarti tadi salah nyemplungin, yang dicemplungin 100.000. Kira-kira bagi kita yang biasa sedekah 10.000 terus salah nyemplungin jadi 100.000, saya tanya jujur, nyesel nggak? Jujur loh ya, jujur nyesel. Pasti pertama itu ada nyeselnya, walaupun berproses, ya wes lah kan gitu ya.
Tapi kan sampai pada kata ya udahlah, itu kan proses, nggak langsung saat itu, nggak terus langsung alhamdulillah aku tadi salah 100.000, kan nggak gitu loh. Pasti rasa ya Allah, berarti sing dek mau tak cemplongnya 100.000 kok iso salah toh yo, kan gitu. Padahal yo udah tak inget-inget yang kanan itu 10.000, lah kok ternyata duit sekarang itu semuanya hampir sama, lah wong podo merahnya cuma beda nolnya 1, dasar nenek-nenek aku ini nggak kelihatan bedanya, terus nyalahin orang lagi. Ini yang bikin uang sekarang itu kok yo anu toh yo kok yo mirip-mirip, terus kan begitu ya. Jadi mungkin kita bukan tipikal orang yang dimudahkan untuk sedekah, dan itu nyesalnya mungkin bisa berhari-hari. Oh ya Allah, 100.000 padahal ndek mau arep nggo tuku iki. Ya wis lah, itu tak anggap aja sedekahku selama 10 hari kan gitu. Akhirnya dijamak ya. Jadi besok lagi kalau kemudian ada kajian, ada apa, aku nggak usah nyemplungin. Kemarin udah tak jamak 100.000 buat 10 hari. Ya mungkin kita tipikalnya yang begitu gitu loh ya. Tapi ada orang yang 100 juta aja nggak inget untuk sedekah. Maksudnya 100 juta tuh bukan angka yang wow bagi beliaunya. 100 juta kayak kita 10.000 aja gitu. Berarti memang dimudahkannya dia di sedekah. Jadi kenali potensi amal kita tuh apa. Potensinya di sedekah kah, di sholat malam kah, di puasa sunnah kah, di sholat sunnah kah, cari. Dan konsistenkan di amal itu, sehingga nanti kita ini sama Allah diwafatkan dalam keadaan sedang beramal kebaikan yang sudah kita istiqomahkan ya. Dan Allah itu memberikan pintu surga jumlahnya 8, sedangkan pintu neraka jumlahnya 7. Allah itu pengen bahwa kita tahu rahmatnya Allah itu jauh lebih besar daripada adabnya Allah. Maka nanti ketika Allah sampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, nanti itu orang masuk surga berkelompok-kelompok, gerombol-gerombol, grup-grup. Pastikan kita ada di grup orang yang masuk surga itu. Jangan sampai luput. Ayo ahli sholat malam masuk surga dari pintu sini. Yo aku gak katut rek, subuh aja aku mepet bangunnya saat adzan. Gak masuk kita dalam orang-orang yang masuk dalam pintu sholat malam. Ayo ahli puasa masuk dari sini. Ya Allah, jangankan puasa sunnah, lah aku puasa wajib aja yang tahun kemarin utangnya belum lunas, misalkan gitu ya. Nggak katut kita ya. Ayo yang bagian ahli sedekah di sini. Ya Allah, apa ahli sedekah? Lah 100.000 kleru aku ikhlasnya bisa sampai berhari-hari gitu ya. Nggak katut lagi. Jadi coba cari kita ini gampangnya di apa? Apakah ahli zikir gitu ya? Karena tadi amal yang paling gampang buat wanita tuh ya zikir. Ya udah rutinkan aja di situ ya. Karena mungkin kondisinya ya kita punya anak, ngurusin suami, ngaji nggak sempet, sedekah yang kita nggak kerja, cuma dikasih suami itu pun pas-pasan. Ya udahlah amalnya zikir aja gitu loh. Dimudahkan sama Allah tuh pasti ada. Jadi bukan kita tuh ya wes aku amalnya apa ya lah, nasibku piye lah, ya Allah aku manut karo Gusti Allah, nasibku ning neraka ya wis neraka gitu ya. Aku melu takdire Allah, nggak gitu. Artinya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bukan mutlak ketentuan dari Allah, tapi ada usaha kita untuk mendapatkan husnul atau su'ul gitu. Jadi Allah itu hanya memberikan kadar ketetapan kapan kematian kita, waktunya saja. Itu yang nggak bisa diganggu gugat. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya nggak bisa maju mundur sedetik pun. Udah waktu kematian itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi cara kematiannya itu pilihannya ada di tangan kita. Sehingga yang bisa mengoptimalkan untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ya usaha kita, ya doa kita gitu ya. Maka ayo kita mulai dari boleh untuk kita mewajibkan yang sunnah. Jadi bagi orang lain sunnah, bagi aku wajib, itu boleh. Sehingga kalau kita punya semangat untuk mewajibkan yang sunnah, kita punya semacam kendali untuk kalau aku tidak melakukan ini, aku harus ngasih hukuman buat diriku. Itu untuk memotivasi kita boleh, tapi nggak boleh untuk kita mewajibkan orang lain ya. Jadi misalkan kayak, oh aku setiap malam itu harus minimal witir.
Kalau misalkan aku malam itu nggak dapet witir, itu karena keenakan tidur, malam besok aku tidur nggak di atas kasur, nggak di atas kasur, atau nggak nyalain AC atau kipas angin, ben aku kesumuen, biar nanti aku tidurnya nggak nyenyak sehingga aku bisa sholat malam lebih banyak. Nah, misalkan gitu boleh ya. Atau misalkan aku kalau nggak sempet sholat fajar, biasanya kalau habis subuh tuh aku duduk dengerin misalkan ya YouTube, atau misalkan dengerin ceramah dari TV, tapi sambil nyeruput kopi sama gedang godok misalkan gitu ya. Maka karena aku tadi sholat subuhnya kelewatan, hari ini nggak ada kopi, nggak ada gedang godok, tak ganti dengan sholatnya harus duha sekian rakaat. Nah kayak gitu. Jadi boleh kita punya satu target lah untuk diri kita. Kayak para ulama itu dulu sampai di belakang rumah mereka bikin kuburan 2 kali 1 meter untuk mereka sendiri. Saking mereka pokoknya kalau sholat malamnya sampai terlewat, mereka menghukum diri mereka nggak boleh tidur di atas kasur mereka, tapi tidurnya di dalam kuburan ukuran 2 kali 1. Biar ngerasain gimana sempitnya, gimana gelapnya, gimana berteman dengan hewan-hewan tanah itu semakin untuk membuat mereka semangat ya dalam beribadah. Maka mewajibkan yang sunnah itu boleh, tapi mengharamkan yang halal itu nggak boleh. Ya, mengharamkan yang halal itu hukumnya haram buat kita. Contoh misalkan gini, buat teman-teman mungkin yang hari ini sedang menjalani pola hidup healthy life gitu ya, atau hidup sehat, no sugar, no karbo, no oil gitu ya, no lah kebanyakan ya, no MSG misalkan gitu ya. Dia nggak mau makan karbohidrat, tidak mau makan nasi, nggak juga makan yang mengandung gula, nggak mau yang goreng-gorengan gitu ya, silahkan. Tapi nggak boleh sampai levelnya mengharamkan. Ini mengandung gula, haram buat aku makan ini karena ada gulanya, itu nggak boleh ya. Bahkan Rasulullah juga diingatkan oleh Allah ketika beliau mengharamkan madu untuk diri beliau. Jadi dulu itu Rasulullah punya kebiasaan habis sholat itu selalu minum madu di rumahnya salah satu istri beliau namanya Zainab binti Jahash. Kemudian Zainab binti Jahash ini salah seorang istri Nabi yang memang menjadi saingan beratnya Ibunda Aisyah. Nah, jadi Rasulullah itu istrinya 9 yang hidup dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi ternyata 9 orang istri Nabi itu terbagi jadi 2 kubu, 2 blok. Nah, ternyata istri Nabi itu bolo-bolonan. Nah, ya. Dan itu dua blok gitu ya. Jadi pentolannya bisa dibilang lah kepala suku ya, kepala suku blok A itu Ibunda Aisyah binti Abi Bakar. Yang blok 1 yang menyetarai beliau dari segi cantiknya, dari segi nasabnya gitu ya, dari keturunannya, dari cerdasnya, itu adalah Zainab binti Jahash. Zainab itu sepupunya Rasul, bangsawan, keturunan yang mulia, juga cantik gitu ya. Sama-sama perintah untuk menikahi keduanya, baik Aisyah maupun Zainab itu langsung perintahnya turun dari Allah ya, langsung dari langit ke-7. Kemudian Aisyah ini cemburu banget sama Zainab. Dan Aisyah ini bestinya, kita bilang ya, yang paling dekat itu adalah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar. Nah ini besti nih berdua ya. Itu seringkali nanti misalkan Hafsah marahan sama Rasul, ya ternyata relate gitu loh. Kehidupan Rasul tuh kayak ya kehidupan yang kita jalani, bukan berarti kehidupan Rasul itu kehidupan yang sempurna, gak pernah ada berantemnya, enggak. Makanya kenapa Allah itu menunjuk panutan dari kalangan manusia biar kita bisa ngikutin. Nah kalau panutan kita malaikat ya kita nggak bisa. Malaikat itu nggak pernah salah, nggak pernah marah gitu ya, selalu taat. Makanya Rasul itu ya manusia, biar kita tuh oh Rasul ya bisa marah, oh ya Rasul tuh ya pernah salah tapi ditegur langsung sama Allah, kan begitu ya. Maka saat itu kemudian Rasulullah ini selalu punya kebiasaan minum madu nih di rumahnya Zainab. Nah itu membuat Aisyah dan Hafsah cemburu, kenapa sih harus minum madu di rumahnya Zainab gitu. Akhirnya mereka sekongkol, Aisyah sama Hafsah nih ngobrol-ngobrol ya, nanti habis ini kan pasti Rasulullah minum madu nih di rumahnya Zainab. Dan biasanya itu habis dari rumahnya Zainab, kalau nggak ke rumahku ke rumahmu. Pokoknya nanti ke rumah siapapun di antara kita berdua, kita harus ngomong ya, Rasulullah itu mulutnya bau gitu.
Jadi itu sekongkolnya mereka gitu. Nanti terus kita bilang aja nggak suka sama baunya. Terus kan nanti Rasul bilang, terus kita tanya, Rasul kenapa sih kok mulutnya baunya nggak enak gitu. Nanti kan Rasul bilang habis minum madu dari rumahnya Zainab. Nah kita bilang aja kita nggak suka baunya, biar Rasulullah nggak minum madu lagi dari rumahnya Zainab. Itu sebenarnya sekongkol mereka aja gitu ya, saking cemburunya mereka. Akhirnya betul setelah dari rumahnya Zainab ke rumahnya Hafsah. Nah ketika ke rumah Hafsah mulai itu melancarkan aksinya gitu ya. Ya Rasulullah, aku mencium aroma maghfir dari mulutmu. Maghfir tuh minuman rasanya manis, cuman baunya tuh nggak enak gitu. Kayak mungkin bahasa kita tuh ada pete, ada jengkol gitu ya. Yang orang tuh mungkin rasanya suka, cuman baunya gitu ya, nggak enak gitu. Maka kemudian Rasulullah bilang, oh aku habis minum madu dari rumahnya Zainab. Kemudian Hafsah bilang, ya Rasulullah, aku sungguh tidak menyukai sekali baunya. Benar-benar baunya membuat aku mual gitu ya, enak lah. Kemudian Rasul bilang gini, ya sudah, kalau gitu aku tidak akan minum madu lagi di rumahnya Zainab. Demi Allah, aku haramkan madu dari rumahnya Zainab untukku. Nah, kenapa kok Rasul melakukan itu? Biar istrinya seneng kan gitu ya. Yaudah, nggak usah khawatir, tenang aja. Habis ini nggak minum madu lagi. Demi Allah, aku haramkan, kata Rasul begitu. Nah, yang namanya Rasul gitu ya, kalau ada kesalahan ya Allah langsung negur. Maka kemudian langsung turunlah surat At-Tahrim. Langsung itu turun ayat, kata Allah, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nabi, kenapa kok engkau itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, dan itu hanya kau lakukan untuk mencari ridhonya istrimu saja. Nah, akhirnya Rasul di situ tahu, wow, ini akal-akalan ternyata ya gitu ya. Sampai akhirnya di situ Rasulullah tanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu bla bla bla. Nah, Hafsah bingung, loh kok Rasul bisa tahu ya kalau ini akal-akalan doang gitu. Siapa ini yang ngasih tahu? Jangan-jangan Aisyah ini yang kemudian sudah membocorkan gitu ya. Maka kemudian Hafsah bertanya, man amba'aka hada? Siapa yang memberikan engkau kabar gembira, kabar berita tentang ini? Maka Rasul kemudian mengatakan, nabba'aniyal alimul khabir, yang ngasih tahu aku adalah zat yang maha tahu segalanya. Wah gitu ya. Ya karena Allah yang langsung memberitahu. Maka disitulah kemudian Hafsah sama Aisyah diancam sama Allah. Yuk, intatuba ilallahi faqad sagat qulubakuma. Kalau kalian berdua mau bertaubat, berarti hati kalian berdua sudah condong pada kebenaran. Tapi kalau nggak mau nih bertaubat, ayo mana? Pilihannya yang kedua adalah asa rabbukum, maka nanti Allah akan menggantikan kalian dengan para istri-istri muslimatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Gampang bagi Allah untuk menggantikan posisi kalian dengan istri yang kayak gimana? Yang muslimah, yang taat, yang bertaubat, yang ahli ibadah, mau janda, mau perawan, tinggal milih. Kalian berdua diceraikan, digantikan sama Allah dengan yang lebih baik. Nah, kira-kira kalau langsung diancam sama Allah, ya pilih yang mana? Akhirnya mereka berdua pun bertaubat, gitu ya. Maka setelah Ibnu Abbas kemudian membaca ayat ini, kemudian sedang berwudu bertemu dengan Umar bin Khattab ya. Kemudian bertanya, wahai Umar, kira-kira dhamir atau kata ganti antuma, karena di situ cuma dituliskan intatuba, kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah, tapi nggak disebutin berdua tuh siapa. Maka Ibnu Abbas tanya, wahai Umar, ini yang disebutkan apabila kalian berdua bertaubat, itu istri Rasul yang mana sih yang melakukan konspirasi seperti itu gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab bilang, demi Allah, bukan main wahai Ibnu Abbas, mereka berdua itu Aisyah dan juga Hafsah. Loh, anakku karo anaknya Abu Bakar gitu ya. Nah itulah, jadi kehidupan Rasulullah itu ya relate sesuai dengan hari ini bagaimana karakter kita sebagai manusia. Tapi Allah sudah ngasih panduannya. Oh kalau lagi dalam kondisi ini loh solusinya. Oh masalahnya kayak gini, penyelesaiannya gini loh. Gak usah emosi, dicari kan gitu ya. Maka
tadi ya, kalau Rasulullah saja langsung ditegur sama Allah untuk sesuatu yang haram itu sesuatu yang halal nggak boleh kemudian diharamkan. Tapi kalau kita mau mewajibkan yang sunnah boleh, asal tidak mengharamkan yang halal. Ya kayak tadi misalkan mau gaya hidup sehat ya, nggak makan gula boleh, nggak makan gula, tapi jangan sampai mengharamkan gulanya, gitu loh maksudnya ya. Maka sama dengan sholat sunnah ini, semua salah satu tujuannya adalah untuk menambal kekurangan kita di sholat wajib. Maka dalam sholat sunnah ada yang memang sangat ditekankan, ada yang memang boleh untuk tidak kita lakukan setiap saat. Maka sholat sunnah yang sangat ditekankan, yang sampai Rasulullah tidak pernah tinggalkan dalam kondisi apapun, saking dua sholat sunnah ini sholat yang memang menjadi rutinitas Nabi, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, itu nggak pernah ditinggalkan, yaitu witir dan juga fajr. Nah maka teman-teman kalau bingung hari ini kan saya ngeliat tuh memang ulama tuh sampaikan ya, ketika sebelum munculnya Dajjal itu ada fitnah yang melanda kaum muslimin, diantaranya adalah fitnah tusarrok atau fitnah harta benda. Dan ternyata fitnah harta benda inilah yang nanti banyak membuat orang-orang itu jadi depresi, jadi stres, jadi kena gangguan, bukan gila ya, tapi gangguan kejiwaan gitu. Dan anak-anak zaman sekarang ya ada yang bilang sekarang itu generasi sandwich lah, strawberry generation lah, karena anak muda sekarang tuh gampang menyerah, usahanya tuh nggak mau yang ya tenanan gitu ya. Nanti begitu dapat sesuatu ibaratnya kalimatnya self reward gitu ya. Mungkin dia beli sesuatu yang mahal, loh kamu kok beli sepatu lagi, ini self reward. Nah ini hadiah buat aku karena aku sudah hebat bisa menyelesaikan ini tepat waktu. Loh itu kewajibanmu, ndak mbok kei hadiah gua awakmu dhewe gitu ya. Jadi ada tuh saya punya murid itu kayaknya hampir setiap pekan self reward gitu. Self rewardnya mungkin dia jajan apa gitu ya, beli apa gitu ya, itu self rewardnya. Memang generasi kita hari ini tuh begitu. Kalau di bawah tekanan dikit, kerja keras dikit, susah dikit, wah itu udah patah gitu ya. Tapi ketika berhasil dapat sesuatu, melakukan sesuatu, padahal bagi kita ya biasa aja, oh itu mereka sudah memberikan hadiah bagi diri mereka sendiri. Ya bahasa sekarang lah, menyek-menyek gitu ya. Tapi memang generasi kita hari ini seperti itu gitu. Maka sekarang nih kalau misalkan kita pengen berusaha untuk membenahi hidup kita, kayaknya ya Allah ini kok hidupku kayaknya kok berantakan, lagi nggak benar ini. Gimana ya cara pertama untuk membenahi hidupku yang sudah terlanjur seperti ini? Kuncinya satu, mulailah membenahi dari sholatnya. Dah itu kunci. Jadi kalau bingung ya Allah aku harus mulai dari mana jalannya, untuk taubat itu pertama kali harus seperti apa? Satu, perbaiki dulu sholat, perbaiki kualitasnya gitu ya, perbaiki kuantitasnya juga. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa memperbaiki kualitas, naik ke kuantitasnya, yang biasanya cuma sholat sehari 5 kali, ditambah rawatibnya, ditambah fajarnya, ditambah duhanya, ditambah tahajudnya. Tapi kalau semuanya kira-kira kita tidak mampu untuk melakukan, maka saran saya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, 2 sholat yang gak pernah beliau tinggalkan dalam hidup, yaitu witir dan fajr. Dah itu dulu mulai konsistenkan. Kalau kita nggak bisa rawatib yang sehari 4 kali karena cuma di subuh, zuhur, maghrib dan isya, nggak bisa yang 4 kali, udah minimal subuhnya yang qobliyahnya jangan ditinggalin. Kalau kita nggak bisa duha secara rutin, nggak bisa tahajud yang 11 rakaat, minimal witirnya jangan pernah meninggalkan. Sekedar 1 aja atau 3 gitu ya kita lakukan. Nah itu mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Makanya untuk 2 sholat ini sampai kemudian Rasulullah membolehkan untuk kita mengqadha, ya mengganti dari sholat fajar dan sholat witir. Kalau kemudian kita sudah punya kebiasaan rutin setiap hari, maka sholat witir yang biasa kita lakukan 1 atau 3, atau misalkan biasa tahajud 11 rakaat, tapi qadarullah mungkin kita kecapean sampai tidurnya sampai subuh, maka di pagi hari bangun itu belum sempat sholat tahajud, boleh untuk diqadha, tapi caranya digenapkan. Jadi misalkan biasa
witir 1 atau 3, maka ketika mengganti di waktu pagi dengan sholatnya 2 atau 4 rakaat. Atau biasa misalkan sholat tahajud 11 rakaat diganti dengan 12 rakaat di siang hari. Maka itu salah satu caranya ya. Atau fajar juga boleh untuk diqadha saking ditekankan. Maka kalau terbiasa sholat fajar, kalau qadarullah bangun kondisinya sudah subuh, maka dahulukan wajibnya. Maksudnya kalau kita sudah telat bangun, ini sholat fajar makin ketinggalan, maka dahulukan sholat subuhnya, sholat fajarnya setelah sholat subuh. Itu boleh bagi yang sudah terbiasa. Tapi kalau cuma sesekali aja nggak boleh ya. Maka dua ini sholat yang kita berusaha untuk rutinkan dulu. Nah nanti bertambah ya, bertambah sholatnya, sholat syuruk mungkin, atau sholat duha, sholat taubat, sholat hajat dan lain sebagainya. Nah itu nanti insya Allah masih akan kita bahas ya, bahwa ada adab-adabnya, ada tata caranya, ada doanya, supaya tadi tujuan dari kita sholat sunnah adalah menambal kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib ya. Itu mungkin pembahasan dari saya ya, walaupun mungkin tadi kemana-mana, tapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Insya Allah setiap 2 minggu kita rutin ketemu dan masih membahas seputar sholat sunnah ya. Barakallahu fikun. Kalau ada pertanyaan bisa dibuka sesi tanya jawab. Jazakumullahu khair, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa sabarnya. Kalau menjelang sholat subuh kan berhenti di masjid, udah mulai berjamaah. Kan sholat fajar nggak bisa ditinggalkan. Iya. Yang bisa, ya, ya, barakallah. Ini bibi saya ya, bibi saya adik bapak dari Ciamis, karena bapak saya asli Ciamis. Masya Allah, semangat luar biasa. Ya, bibi kalau sudah terbiasa sholat fajar, maka kalau kita sholatnya berjamaah, batas sholat fajar itu antara adzan dan iqomah. Maka kalau sudah didirikan iqomah, maka tidak boleh lagi kita mengerjakan sholat sunnah. Berbeda ketika kita misalkan sholat subuhnya di rumah, maka walaupun subuhnya sudah selesai berjamaah di masjid, maka kita tetap boleh melaksanakan sholat fajar. Maka kalau misalkan kita dalam kondisi safar, kemudian berhenti di masjid saat sholat subuh, tapi kita belum sholat fajar, mana yang lebih afdol untuk kita ikuti? Apakah subuh bersama dengan imam atau fajar dulu? Maka kalau kemudian sudah dikumandangkan iqomah, lebih afdol mendahulukan yang wajib, gitu ya. Ikuti sholat subuh dulu bersama dengan imam, maka tadi sholat fajar yang sudah rutin kita lakukan boleh diqadha setelah sholat subuh. Padahal sholat subuh sebenarnya waktu yang terlarang untuk sholat, tapi saking ditekankan oleh Rasulullah di sholat fajar ini, maka sampai boleh diqadha dengan syarat kita sudah rutin untuk melakukannya. Jadi silahkan, nggak apa-apa sholat subuh dulu, baru setelah itu niat sholat fajar, gitu ya. Ada lagi? Ibu belakang, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Witir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat witir ini boleh untuk dikerjakan sebelum tidur. Yang penting la witroni filailah, kata Rasulullah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga kalau kita sudah nyicil witir dulu karena khawatir nggak bisa bangun di malam hari, maka nanti ketika terbangun di malam hari tinggal sholat yang genap saja dan tidak perlu witir ulang ya. Dan syaratnya adalah sholat
witir ataupun tahajud ini hanya boleh dilakukan setelah kita sholat isya dan setelah masuk waktu isya. Contoh misalkan gini, kita biasa untuk witir ataupun tahajud, tapi qadarullah kita safar, sehingga ketika safar kita biasa untuk mengqashar sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Taruhlah habis maghrib kita sholatnya 3+2, berarti kita sudah sholat isya di waktu maghrib ya, karena safar. Maka walaupun sudah sholat isya, terus kita udah capek karena safar mau langsung tidur, tapi kita terbiasa witir, terus habis sholat isya itu kita langsung witir padahal masih waktu maghrib, itu nggak boleh, karena syaratnya harus sudah masuk waktu isya gitu ya. Jadi buat teman-teman juga misalkan dalam kondisi taraweh gitu ya, kalau kemudian datang ke masjid posisinya itu sudah masuk waktu isya, tapi jamaahnya kita belum dapat sholat isya karena di jalan macet, ternyata di masjid sudah melaksanakan sholat taraweh, maka kita langsung masuk shaf ikut sholat taraweh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita belum sholat isya. Jadi walaupun sudah masuk waktu isya, harus sholat isya dulu baru sholat taraweh gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, misalkan tadi misalkan nih kita masuk masjid belum sholat isya tapi sudah sholat taraweh. Nah sholat tarawehnya 2-2 taruhlah gitu ya, maka kita ikut imam jamaah dengan imam sholatnya taraweh 2 rakaat dan kita niatnya sholat isya 4 rakaat, itu boleh. Jadi bagi imam dan makmum tidak dipersyaratkan harus sama niat. Jadi dari awal tahu bahwa niatnya beda, yang satu wajib, yang satu sunnah, nggak masalah, kita ikut jamaahan. Tapi nggak boleh niatnya taraweh, niatnya tetap sholat isya dulu. Maka nanti di rakaat kedua imamnya salam, kita tinggal naik lagi menjadi makmum yang masbuk gitu ya. Maka ada syarat, boleh tidak harus sama jumlah rakaat, asal jumlah rakaatnya imam lebih sedikit daripada jumlah rakaatnya makmum. Kalau jumlah rakaatnya imam lebih banyak dari makmum itu nggak boleh. Tapi kalau beda niat boleh gitu ya. Jadi silahkan tadi witir duluan sebelum tidur, asal tidak 2 kali dilakukan dalam 1 malam ya. Satu lagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Iya, pertama begini, ada jamak, ada qashar, ada jamak qashar. Jamak itu sebenarnya dilakukan ketika seseorang itu mukim di tempatnya sendiri, itu jamak. Jadi jamak itu boleh dilakukan ketika dalam kondisi darurat, asal tidak menjadi sebuah kebiasaan. Misalkan kayak dokter yang harus kemudian operasi pasien, karena kalau nggak segera dioperasi dia segera nggak ketolong misalkan, padahal itu sudah masuk waktu sholat. Taruhlah tiba-tiba pasien itu masuk jam 12, sudah dalam kondisi kritis, maka mau tidak mau dokter harus segera ambil tindakan, padahal itu sudah masuk waktu duhur. Maka boleh ketika nanti si dokter itu tidak sholat duhur di waktu duhur, tapi dijamak dengan asar, bolehnya adalah 4-4. Kenapa? Karena jamak itu dilakukan satu ketika seseorang dalam kondisi mukim. Jamak itu artinya mengumpulkan, berarti tidak ada rakaat yang diringkas gitu ya. Dan yang kedua, dalam kondisi yang memang darurat, sehingga ini harus dilakukan, atau misalkan saat hujan deras khawatir orang nggak bisa datang lagi ke masjid ketika isya, maka maghrib isya yang waktunya berdekatan boleh dijamak dengan 3-4, tapi nggak boleh 3-2. Nah jadi jamak seperti itu ya. Tapi kalau kalau safar itu sunahnya qashar dan bukan jamak. Jadi ketika kita safar itu justru kalau sholatnya diringkes 2-2 itu lebih afdol daripada sholatnya jamak yang 4-4 gitu ya. Nah maka ketika Umar bin Khattab pun bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab bahwa qashar itu adalah sedekahnya Allah untuk kita, maka terimalah sedekahnya Allah. Jadi ibaratnya kayak ya kamu udah dikasih sedekah sama Allah, jangan sombong nggak mau nerima gitu loh. Walaupun ketika safar tidak mengqashar sholat ya boleh,
Tapi kalau mengqashar sholat justru dapat tambahan pahala. Nah, jadi sunnah bagi musafir adalah qashar, apalagi itu sedekahnya Allah gitu ya. Maka kalau kita mengqashar ya, boleh misalkan sholat zuhur di waktu zuhur tapi 2 rakaat saja. Nah itu qashar tok namanya. Nanti sholat asar ya di waktu asar tapi juga cuma 2. Nah, itu namanya qashar saja. Tapi kalau mau digabungkan zuhur plus asar berarti namanya jadi jamak qashar. Ya. Berarti zuhur asar jadi satu waktu dengan 2. Maka nanti pertanyaannya, kalau kita sudah biasa untuk melaksanakan qobliyah dan ba'diyah, sedangkan sholatnya di jamak ataupun di qashar gimana? Maka kemudian disampaikan oleh ulama, yang wajib saja sudah diringankan oleh Allah, apalagi yang sunnah, lebih-lebih nggak perlu dikerjakan gitu ya. Yang wajib aja 4-nya disunat jadi 2. Apalagi yang 2 nggak ada pensunatan kan gitu ya, ya jadi habis maksudnya gitu. Artinya memang kalau kita dalam kondisi safar, qobliyah ba'diyah selain dari sholat fajar tidak perlu dilakukan. Tapi kabar gembiranya kalau kita biasa melakukan amal ibadah itu, Allah tetap berikan kita pahala sebagaimana kita terbiasa rutin melakukannya, walaupun pada saat safar kita tidak melakukan itu. Nah, enaknya punya amal yang rutin tuh gitu. Saat kondisi kita safar, saat kita sakit, pahalanya tuh tetap Allah kasih. Kita biasa sehari baca one day one juz. Ketika kita kondisi haid, seminggu gak baca Quran, maka pahala 1 juz baca Quran itu tetap Allah berikan meskipun kita absen dari baca Quran. Nah, jadi jangan khawatir ibu, walaupun tidak qobliyah dan ba'diyah, ibu tetap dapat pahalanya. Tapi untuk fajar ibu tetap bisa melakukan itu. Gitu ya, Bu. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.